Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya Vincentia. Saya Firly Semoga. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Saya berperan sebagai coach. Saya observer. Saya berperan sebagai coach. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung praktek. Pagi Pak Fidel. Pagi juga Bu Vincent. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Vincent, walaupun tadi malam sempat tiduran sih. Pernah? Nggak tahu, Kenapa? gara-gara habis makan bakso tuh tiba-tiba gatal setengah jam kemudian. Udah apotik Udah tutup. minum obat? Enggak, pakai bedak herosin ya. Aduh, kasihan sekali. Oke, hari ini kita langsung saja Pak Fidel ya. Ya, Sebelum Pak kita Fidel. melakukan proses coaching hari ini, Oke. ini kan tujuan saya sampaikan yang akan saya sampaikan dalam penilaian itu ada tujuan, Ya. kemudian ada identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab Pak Fidel Ya. dalam coaching. Identifikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Fidel. Pagi Pak Yadi. Masuk. Boleh masuk nih? Boleh duduk. Siap. Aduh, Eh. lama nggak jumpa nih. Ceria wajahnya nih. Ada apa nih? Salah Pak Fidel. Ada agak cerah-cerah benar nih. Sebenarnya ada hal yang mau saya ceritakan. Pak Fidel. Iya. Kemarin kan saya di supervisi itu sama kepala sekolah. Ngajar gitu kayak. Ya, di supervisi sama Pak Sekolah. Jadi itu sebenarnya saya kecewa pada saat supervisi itu anak-anak tuh karena saya suruh maju juga nggak mau pasif lah gitu, disuruh baca praktek ogah-ogahan. Alasannya nggak bisa lah, inilah itulah. Jadi kecewa juga sih pada saat supervisi. Jadi banyaklah catatan dari Pak Sekolah itu, bingung aja. Jadi gini ya Pak Yadi. Berarti hari ini Pak Yadi ketemu nih istilahnya curhat aja. Ya, Curhat pengen ya. sharing-sharing lah Pak Fidel. Oh iya. Semoga lah saya bisa menjawab curhatnya Pak Yadi. Ya, bisa Pengennya sih menenangkan gitu, suasana biar, hati Pak Yadi. ya, biar dapat Iya. pencerahan lah. Jadi tadi kan permasalahannya ada rasa kecewa waktu ngajar ya siswa nggak aktif. Ya. Ya. Jadi banyak catatan-catatan Ya, dari Pak sekolah. Jadi bagaimana caranya supaya menurut Pak Yadi ini ke depannya supaya kejadian observasi dari kelas sekolah ini tidak terjadi, Pak Yadi bisa mengajar lebih baik di kelas itu bagaimana caranya? Oke, sebenarnya tidak juga salah siswa sih kalau saya perhatikan. Juga mungkin ada kesalahan saya pas waktu ngajar, mungkin penyampaian saya kurang menarik atau gaya ngajar saya terlalu serius. Iya. Jadi anak-anak kurang tertarik. Jadi saya ada pikiran gitu kan. Rencana gitu kan? Nah, rencana ke depan Oh iya. mungkin saya gini nanti. Kan kemarin tuh mungkin saya cuma pakai teks segala, pakai buku gitu kan. Iya. Jadi saya ke depan pengen menggunakan kayak media gitu. Oh bagus tuh Pak Yadi, bagus. Itu media apa? Kayak media video mungkin. Iya. Kemudian media visual lah berbentuk video gitu. Kemudian saya membuat bahan presentasi. Oke, bagus tuh. Sekarang kan lagi viral tuh lagi pakai Canva, pakai video ada di TikTok itu. Mungkin anak-anak lebih senang ya kayak itu. Tapi apakah Pak Yadi ini punya waktu gitu untuk mempersiapkan konten-konten yang bagus untuk mengajar gitu, ada waktu nggak? Bisa sih Pak. Kan saya tuh kalau penjas kan ngajarnya pagi. Oh iya. Pagi kan Segar selesai lah, masih itu segar lah, ya. ya jam 10, jam setengah 11 saya udah free. Iya. Jadi mungkinan waktu itu nanti saya akan pelajari lagi lewat YouTube kan banyak itu Pak. Ya bisa jadi gitu sih Pak. Oke, bagus sih. Ya. Menurut saya apa yang ceritakan Pak Yadi ini mungkin bisa jadi solusi ya. Sebenarnya Ya. Pak Yadi ini
guru yang luar biasa lah menurut Bapak, menurut saya lah sebagai rektor. Ya masih proses sih Pak. Ya kan. Jadi bagaimana nanti komitmennya, pelaksanaannya? Nah komitmen saya ketika nanti kan pastinya yang saya lebih belajar lagi tentang video pembelajaran, belajar dari tutorial di YouTube, kemudian membuat bahan presentasi agar anak lebih menarik mengikuti pembelajaran saya, dan ini akan saya terapkan sampai seterusnya dan akan terus saya evaluasi hasilnya. Gimana maunya anak, gimana prosesnya, atau gimana nanti hasil, mungkin hasil bisa dilihat dari hasil sumatifnya. Iya. Oh begitu Pak Yadi. Jadi saya sebagai rekan guru ini, saya sangat bangga lah dengan usaha dari Pak Yadi untuk membuat siswa itu makin aktif, mungkin menyukai pelajaran yang disampaikan oleh Pak Yadi. Jadi menurut saya dokumen yang disampaikan Pak Yadi tadi luar biasa. Itu sangat bagus untuk meningkatkan indeks prestasi di sekolah kita. Ya sebagai guru, rekan guru juga mungkin nanti dari pengalaman Pak Yadi ini bisa berbagi juga, karena kita kan sama-sama guru ini kan harus saling berbagi ilmu yang kita dapatkan gitu ya, supaya kedepannya sekolah kita ini semakin meningkat, siswa kita juga perhatian untuk meningkatkan prestasi belajarnya itu luar biasa lah gitu ya, sehingga membanggakan sekolah siswa kita meningkat. Jadi masih ada yang mau dicurhat gitu lah Pak? Masih ada? Cukup lah Pak, mungkin nanti saya mau minta bantuan Bapak kalau saya buat konten, Bapak videoin saya lah. Oke, siap. Videoin. Berarti Terus, saya bisa lah jadi pemeran lah dalam konten siap Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Fidel udah mau dengarkan sharing saya, kesulitan saya, biar ada tukar pikiran gitu. Sama-sama Pak Yadi. Saya pun senang juga karena pun ada waktu luang daripada saya kesepian di ruangan gitu ya kan. Jadi ada kawan ngobrol jadi kan. Jadi harapan saya kita tetap beginilah, ketika ada apa kita mencari solusi bersama. Kak Fidel, saya harus ke dinas nih, mau ngambil berkala saya. Bentar lah, sepi nih ada kawan nih. Bukan kan dinas kalau siang pegawainya pada istirahat. Tapi hati-hati ya Pak Yadi ya di jalan ya. Mau kendaraannya jangan laju-laju. Jangan delete, tengok kondisi jalan dulu. Oke baik, Pak Fidel. Ya. Hari ini saya perhatikan sudah hasil coachingnya sudah berjalan dengan baik. Iya. Bagaimana perasaan Pak Fidel saat melakukan coaching yang dengan Pak Yadi? Ya, tadi memang kami sudah melakukan coaching. Bagaimana tadi Pak Yadi menceritakan permasalahannya, ada rasa kecewanya beliau ketika mengajar praktik di kelas yang diobservasi oleh KMC, dan ada catatan-catatan yang menurut dia bisa membuat dia seperti kecewa dalam tugasnya. Jadi saya tadi mendengar curhatan Pak Yadi, dan saya juga mengajukan pertanyaan yang berbuat yang bisa memberikan Pak Yadi bisa menimbulkan manajemen dirinya, kesadaran dirinya, agar kedepannya kata Pak Yadi tadi bisa perbaiki diri seperti Pak Yadi cerita tadi. Beliau akan mengajar menggunakan konten-konten audiovisual sehingga nanti kedepannya aktiflah siswa-siswinya gitu, menyukai pelajaran dan materi yang disampaikan oleh beliau begitu tadi. Oh begitu ya Pak Fidel. Kalau saya lihat tadi sih pada saat coaching itu saya sudah melihat Pak Fidel melakukan teknik model cerita. Itu ada tujuan, Bapak sudah menyampaikan tujuan dari coaching kepada Pak Yadi, terus kemudian ada identifikasi, Pak Yadi juga menceritakan apa permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ada juga rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Yadi berkaitan dengan proses pembelajaran, terutama untuk pelajaran olahraga, di mana anak-anak itu tidak mau praktek, tidak aktif lah istilahnya begitu sih di tadi dalam masalah pelajaran olahraga gitu ya. Terus juga sudah bertanggung jawab dengan komitmen melaksanakan pada saat proses pembelajaran dengan berbagai macam konten. Nah,
Semoga Bapak bisa, bukan hanya Pak Yadi saja yang bisa dilangsungkan melakukan coachingnya, bisa kalau bisa dengan guru-guru yang lain juga ya Pak Yadi ya, Pak Peter ya. Siap nanti kalau seumpamanya ada rekan-rekan guru yang lain ada masalah Ya, mungkin kontak dengan Pak nanti Peter. saya siapkanlah waktu lah untuk kawan-kawan, karena kita kan satu tim kerja ya, di sekolah kita ini. Jadi luar biasa ya Pak Peter ya, sudah memberikan coaching kepada Pak Yadi. Semoga Bapak juga bisa memberikan kepada seluruh guru atau siswa, jangan hanya guru tapi siswa juga berkaitan dengan coaching ini. Siap Bu Vincent, siap. Oke, kita cukupkan di sini saja ya Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik Pak Yadi, hari ini Bu Vincent akan melakukan praktik sesi coaching. Ya, beliau selaku seorang guru yang mengajar di kelas 7 ya, di mana beliau merasa belum siap nih karena menghadapi siswa-siswi yang masih dalam masa transisi dari SD ke SMP. Di perilaku siswa ini masih perilaku lama yang dibawa ke SMP gitu, sehingga beliau merasa kesulitan mengkondisikan bagaimana cara mengajar yang tepat di kelas, sehingga kemarin beliau merasa kurang lah maksimal dalam memberikan materi pelajaran. Begitu nanti yang kita lihat dalam sesi praktik coaching Pak Yadi. Gimana Pak, saran Bapak nih untuk saya nanti mengcoach Bu Vincent, saran Bapak yang lebih baik gimana? Baik, menurut saya nanti Pak Yadi ada usaha untuk menggali apa sih sebenarnya masalah yang dirasakan langsung oleh Bu Vincent, lalu berikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan cerita atau yang dialaminya melalui pertanyaan yang berbobot yang nantinya sesuai dengan alur tirta begitu ya. Itu Pak Yadi bisa. Siap. Laksanakan. Pak. Terima kasih. Halo Pak Yadi. Halo Bu Vincent. Saya perlu dengan Pak Yadi nih. Boleh silakan Bu Vincent. Aduh, kenapa nih? Tumben-tumbenan nih. Nah, ini mau curhat ya salah. Aduh, ini berat nih kalau curhat nih. Itulah. Gimana? Saya mau cerita tentang suasana kelas nih. Suasana kelas yang bagaimana? Kebetulan saya selalu mengajar di kelas itu, suasana kelas itu kurang kondusif. Jadi saya ingin pengen suasana kelas itu bisa menyenangkan, terus kemudian aman, kemudian tertib mereka. Nah itu yang dialami Bu Vincent dalam dekat-dekat ini atau udah lama? Dalam dekat-dekat inilah, karena kan kita baru juga masuk kelas masuk semester inilah. Karena saya baru ini ngajar kelas 7. Baru ini baru ngajar kelas 7. Jadi biasanya itu kayak kelas 9, 8, 9 itu kan mereka udah paham dari kita. Nah, terus kemudian kan sifat mereka juga pasti ada perubahan. Nah, kalau kelas 7 ini kan mereka ini apalagi ini sekarang masih baru nih. Jadi anak-anak SD-nya tuh masih kelihatan sifat-sifat SD-nya. Masih bisa kita masih terbawa saat kita masuk di kelas, mereka tuh masih suka ngomong, mereka sendiri kurang fokus, masih suka ketawa. Jadi saya di sini kesulitannya itu karena tak pernah ngajak kelas 7, jarang ngajak kelas 7. Nah, itu. Baru ditugaskan jadi baru tahun ini ada kelas 7 lagi. Jadi itu menyesuaikan diri itu faktornya karena anak baru, kemudian juga mungkin mereka nih masa transisi Bu Vincent. Iya, itulah makanya. Udah ada ke Bu Vincent sharing dengan guru-guru yang pernah ngajar kelas 1 gimana? Belum ada sih. Belum ada. Jadi ke depan Bu Vincent apa rencana Bu Vincent? Ya mungkin itu kali ya, mau bertanya dengan teman-teman guru gimana menghadapi anak-anak kelas 7 itu kan. Yang mungkin yang pernah sering ngajar kelas 7 ya. Karena emang saya terus terang memang baru ini nih ngajar kelas 7. Jadi saya nanti mungkin bisa cari pengalaman sama mereka yang guru-guru ngajar di kelas 7. Penghambatnya tadi karena masih tingkat-tingkat SD. Yang semester 1 mereka ini baru-baru masuk kan, jadi memang perilaku mereka tuh belum, masih mengarah ke SD lah, masih suka ribut saat kita jelaskan gitu. Jadi Bu Vincent ini kan mau nanti mencari informasi atau mencari solusi dengan rekan-rekan
yang pernah ngajar kelas 7. Itu udah baik biasanya. Karena kan walaupun bagaimanapun mereka sudah pengalaman mengajar di kelas 7. Mungkin banyak yang udah mereka alami bisa berbagi dengan Bu Vincent. Ya itulah, kayaknya saya mau sharing dengan anak Ya. guru-guru yang mengajar kelas 7 lah. Ya. Soalnya memang sekarang ini rolling, karena rolling. Oh iya, Karena pas kena bagian kena Bu bagiannya. Vincent. Jadi tidak semua dulu ngajar di kelas 9 dan kelas 8 kadang kelas 7 gitu, jadi di rolling. Jadi menyesuaikan diri lagi nih sama-sama anak kelas 7 nih. Dia udah bagus sih, maksudnya rencana Bu Vincent ke depan, tinggal gimana nih Bu Vincent mengkomitmenkan itu atau menerapkan itu nanti ke depan, gimana tanggung jawabnya. Mungkin setelah ini saya langsung ketemu dengan guru kelas 7, sharing-sharing sama mereka. Oke, kemudian cari suatu solusi. Iya, dari solusi mereka bagaimana supaya anak-anak kelas 7 ini bisa menyesuaikan diri di lingkungan mereka yang baru. Karena memang kelas 7 ini kan mungkin lagi tahap penyesuaian kan. Ya, benar. Apalagi kan zaman sekarang udah zamannya gadget gitu kan. Jadi mungkin anak-anak ada terpengaruh di situ. Jadi benar kata Bu Vincent, harus kerjasama dengan guru yang pernah mengajar sebelumnya. Jadi bisa tuh Bu Vincent terapkan atau jalankan dari mulai sekarang. Ya, kalau itu nanti saya berarti setelah ini Ya. saya tanya-tanya dengan Pak Yandi ini, Oke. nanti saya akan lanjut lagi ke guru kelas 7. Oke. Kayak gitu ya Pak Yandi ya, terima kasih ya untuk saran-sarannya. Terima kasih atas Iya, jangan lupa sarapan ya. Oke. Nampaknya Terima kasih Pak Yandi. ya. Jadi saya semangat dari ngajar Siap. ya. Itu harus. Thank you. Keren. Selamat siang Pak Yadi. Siap, Pak. Bagaimana nih Rasanya kabarnya, perasaannya ini? setelah mengcoach Bu Iya. Vincent, wah luar biasa sih Pak. Melihat cerita Bu Vincent itu sangat menarik karena tidak semua dialami guru-guru di SMP. Iya. Karena ada proses rolling tadi, jadi Bu Vincent juga belum terbiasa ketemu anak kelas 7. Oh, begitu. Ya, jadi macam-macam lah keluh kesah. Tadi dalam coach tadi sebagai coach, apakah tadi Pak Yadi menggunakan alur cerita? Saya rasa saya sudah sih Pak, saya sudah menggali dari apa yang Bu Vincent rasakan, kemudian solusinya tuh Bu Vincent dapat sendiri. Oh iya. Dia jadi kepikiran gitu melakukan hal-hal yang akan menyelesaikan masalah. Oke, bagus. Jadi Pak Yadi ini sudah menerapkan alur cerita dan coach ya, sehingga yang Bu Vincent bisa melakukan coachingnya dengan baik, memberikan keterangan apa yang dia rasakan menghadapi siswa-siswi kelas 7, sehingga beliau juga dengan sendirinya memberikan solusi, komitmen yang akan beliau laksanakan. Ya. Begitu ya Pak Yadi ya. Luar biasa ya Pak Yadi ya, bisa menggunakan metode alur cerita sehingga memunculkan perasaan yang sebenarnya dirasakan oleh Ibu Vincent dari hasil coaching kita. Benar. Karena konsep cerita ini mengarahkan kita sebagai coach untuk agar coach menceritakan semua masalahnya, kemudian si coach akan mencari solusinya dengan sendiri dan berkomitmen untuk menerapkannya. Iya, memang demikian lah Iya. seharusnya yang dilakukan, karena memang kita seorang guru ini harus punya pendapat sendiri, paradigma sendiri, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita sendiri di lingkungan kelas kita, gitu ya, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki diri, bagaimana menyampaikan materi-materi dengan materi pelajaran yang bermutu lah kepada siswa-siswi kita, terutama dari kelas 7 ini kan kondisinya kan masih labil, mereka masa transisi dari SD ke SMP gitu. Demikian Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Fidel, saya lanjut dulu ya. Iya. Oke, terima Mau kasih. pulang langsung? Jangan pulang dulu, nunggu bel dulu. Oh iya. Selamat siang Bu. Pak Fidel, masuklah. Ya, Dapur, terima kasih. makan. Ya. Gini Bu, ini ada sedikit permasalahanmu, pengen curhat lah gitu, sharing dengan Ibu. Iya, masalah apa? Dan masalahnya gini Bu Vincent, mengenai selama ini saya sudah banyak usaha
ingin mendisiplinkan siswa saya di sekolah karena saya ini sekarang sebagai wakil kesiswaan, jadi memang bagian dari tugas saya juga. Selama ini siswa ini datangnya kurang disiplin di sekolah, ada yang jam 7.30, jam 8. Lambat sekali ya Pak Fidel ya? Sampai Iya. jam setengah 7, Iya. setengah 8, kita masuk jam 7 dan sampai setengah jam, Jadi 1 jam gitu. ya, jadi saya merasa apa ya, agak sedikit kecewa lah dengan siswa-siswi, apalagi rekan saya guru BK yang sekarang juga kan bagian dari kesiswaan juga lah, yang membantu pekerjaannya kan. Tapi beliau kurang respon, Bu. Sepertinya acuh tak acuh dengan apa yang dialami oleh siswa ya, yang jarang yang sering hadir terlambat ke sekolah begitu, Bu. Jadi tujuan Bapak datang sini untuk ketemu dengan saya. Cerita, siapa juga ada solusi yang bisa saya dapatkan begitu Itu ya Pak Fidel. Kira-kira Pak Fidel sudah aksinya selama ini apa yang dilakukan untuk menangani siswa tersebut? Kalau saya melihat siswa terlambat, saya langsung memanggil dan menanyakan langsung ya, apa alasan mereka terlambat, dan pada akhirnya saya berikan sanksi begitu kira-kira. Namun kadang kala kan saya tangkap siswa yang istilahnya saya panggil siswa nih ingin diurus dulu oleh BK, tapi guru BK-nya kurang respon gitu, sehingga kadang akhirnya siswa tersebut yang seharusnya diberi sanksi atau dicatat namanya dalam buku kasus tidak dicatat gitu. Wali kelas tahu kasus tentang anak siswa-siswanya terlambat? Maksudnya kan kalau anak bermasalah ini kan otomatis larinya ke wali kelas, ke wali kelas masih aja anak itu tidak bermasalah, masih tidak ada kesadaran untuk berubah, misalnya selama ini ada juga wali kelas yang mengetahui, ada juga yang tidak, ada juga yang udah mengerti tapi juga cuek gitu. Ya. Nah, menurut Bapak kira-kira langkah selanjutnya apa nih yang harus Bapak Fidel lakukan? Saya sih pengen supaya tidak terlambat. Saya sih pengennya menghadap kepala sekolah, sekiranya Pak Sekolah bisa merapatkan dewan guru semua, ya, rekan-rekan guru di satu ruangan, membahas ketidakdisiplinan siswa dan juga berbagi tugas. Pengennya juga Pak Sekolah itu memberikan tegasan langsung lah kepada rekan-rekan guru supaya memang peduli dengan siswa-siswinya, supaya apa? Supaya karakter disiplin ini benar-benar terbentuk di sekolah sini. Begitu sih, saya rasakan. Terus saya setuju dengan pendapat Bapak, Pak Fidel tadi ya, dengan ngasih saran itu berkaitan dengan maunya Pak Sekolah yang harus ada tindakan Pak Sekolah juga sih ke guru-gurunya. Ini kan berkaitan dengan guru BK, wali kelas supaya lebih aktif gitu kan, supaya anak-anak itu adalah kerjasamanya gitu kan, kerjasama siswa sendiri yang kerja menangani siswa yang terlambat, tapi memang seluruh dewan guru seharusnya bekerja sama, berkolaborasi dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah. Itu saran yang bagus. Kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan tanggung jawab itu? Rencananya Senin depan saya langsung menghadap pihak sekolah, meminta penjadwalan untuk rapat bersama dengan guru untuk membahas yang saya ceritakan tadi ya, permasalahan yang saya alami tadi, supaya kedepannya setelah rapat tersebut terlaksana, impian saya semua rekan-rekan guru bisa memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan sekolah ini berupa penerapan karakter, yaitu berupa disiplin, hadir tepat waktu pada siswa, begitu Bu. Iya, menurut saya sudah bagus, tinggal Pak Fidel laksanakan lagi, bisa kompromikan lagi dengan Pak Sekolah, supaya nanti bukan hanya kerjasama, bukan hanya Pak Bapak saja sendiri melaksanakan, tapi semuanya tanggung jawab, semua itu tanggung jawab kita semua. Untuk kedisiplinan siswa itu semua tanggung jawab kita semua. Oke, boleh Bapak laksanakan. Kalau memang sudah punya waktu untuk siap. Kapan berdiskusi dengan Pak Sekolah, boleh tinggal Pak Fidel lanjutkan lagi ya Pak Fidel ya. Iya. Nah, itu saja sih. Itu Bu, terima kasih kepada Ibu karena sudah mendengar dan juga berbagi pengalaman, ada juga lah solusi yang saya tangkap dari Ibu. Kasih support lah, terutama support lah, semangat buat saya. Semoga nanti setelah ketemu Kapsek, setelah diadakan rapat bersama dengan guru, akhirnya sekolah yang menjadi impian saya, yaitu terbentuknya karakter disiplin pada siswa,
bisa terlaksana dengan baik. Baik, begitu kira-kira Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Pak Pidel, Ya, makasih sehat ya. selalu ya, Bu. Semoga apa yang Pak Pidel rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin, 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 amin. Terima kasih. Demikianlah praktik coaching yang kelompok kami lakukan. Semoga video ini menginspirasi rekan-rekan CGP seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan guru. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Terima kasih. Salam dari CGP Angkatan 10. Mampawa. Wah, Kalimantan Barat. Apa tagline CGP? Tergerak, Bergerak Bergerak, dan menggerakkan. See you. See you. Bye.